Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fahmi Pratama. Di sini saya akan mempresentasikan tugas kelompok yaitu yang berjudul Hubungan Warga Negara dan Negara. Oke, langsung saja ke isinya. Hak dan kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban satu sama lain tanpa kecuali. Persamaan antara manusia selalu dijunjung tinggi untuk menghindari berbagai kecemburuan sosial yang dapat memicu berbagai permasalahan di kemudian hari. Hak warga negara Indonesia meliputi hak konstitusional dan hak hukum. Hak konstitusional adalah hak-hak yang dijamin di dalam dan oleh Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 atau UUD 1945. Selanjutnya, kewajiban warga negara berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Yang pertama yaitu wajib mentaati hukum pemerintah. Berdasarkan pasal 27 ayat 1 UUD 1945, yaitu segala warga negara bersama dengan kedudukannya di dalam hukum, pemerintahan, dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. 2. Wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara berdasarkan Pancasila 27 ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam upaya pembelaan negara. Yang ketiga, wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Berdasarkan pasal 27-28 ayat 1, setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain. Yang keempat, dalam menjalankan hak dan kewajibannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan oleh undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral dan suatu masyarakat demokratis berdasarkan pasal 28 ayat 2. Yang kelima, ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara pasal 30 ayat 1 UUD 1945 ya, yang menyatakan tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara. Selanjutnya, implementasi hak warga negara berdasarkan UUD 1945. Pelanggaran hak warga negara. Penetapan hak warga negara adalah hal mutlak yang harus mendapatkan perhatian khusus dari negara sebagai jaminan dijunjung tingginya sila kelima, yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Pengakuan hak sebagai warga negara Indonesia dalam konsepnya mendorong terciptanya suatu masyarakat yang tertata baik. Namun dalam praktek dan kenyataannya, hak warga negara justru hanya dijadikan slogan pemerintah untuk menarik simpati rakyat. Seperti contoh, untuk mendapatkan hak kehidupan yang layak. Tentunya jika melihat kondisi rakyat di negara Indonesia ini, hal itu hanyalah ucapan berlaka. Pengakuan hak hanya untuk warga negara yang mampu membeli hak tersebut dengan uang, jabatan, dan kekuasaan. Selanjutnya, bentuk pelanggaran hak warga negara. Beberapa bentuk pelanggaran hak warga negara yang telah dilakukan oleh aparat negara antara lain penangkapan dan penahanan seorang demi menjaga stabilitas tanpa berdasarkan hukum. Selanjutnya, pengetarapan budaya kekerasan untuk menindak warga masyarakat yang dianggap ekstrim dan dinilai oleh pemerintah mengganggu stabilitas keamanan yang membahayakan kelangsungan pembangunan. Pembungkaman kebebasan pers dengan cara pencabutan
SIUP, khususnya terhadap kurs yang dinilai mengkritisi kebijakan pemerintah dengan dalil mengganggu stabilitas keamanan. Menimbulkan rasa ketakutan masyarakat luas terhadap pemerintah karena takut dicurigai sebagai oknum pengganggu stabilitas atau oposan pemerintah atau ekstrim. Hilangnya rasa aman demikian ini merupakan salah satu bentuk pelanggaran hak asasi warga negara. Selanjutnya, pembatasan hak berserikat dan berkumpul serta menyatakan pendapat karena dikhawatirkan akan menjadi oposan terhadap pemerintah. Oke, selanjutnya berikut merupakan contoh pengingkaran kewajiban warga negara. Yang pertama, tidak membayar pajak. Yang kedua, melanggar peraturan perundangan. Yang ketiga, melakukan perbuatan anarkis. Terus, melanggar lalu lintas. Yang kelima, tidak menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Yang keenam, tidak mematuhi hukum yang berlaku. Ketujuh, tidak saling menghargai dengan orang lain. Adapun faktor-faktor penyebab pelanggaran hak dan kewajiban warga negara, yaitu sikap egois atau terlalu mementingkan diri sendiri, rendahnya kesadaran berbangsa dan bernegara, sikap tidak toleran, dan penyalahgunaan kekuasaan, ketidaktegasan aparat penegak hukum, penyalahgunaan teknologi. Berikut solusi mengatasi konflik of interest terhadap pemenuhan hak dan kewajiban warga negara dalam kehidupan berbangsa dan negara. Kesadaran berbangsa dan bernegara berarti sikap dan tingkah laku harus sesuai dengan kepribadian bangsa dan selalu mengkaitkan dirinya dengan cita-cita dan tujuan hidup bangsa Indonesia sesuai amanah yang ada di dalam pembukaan UUD 1945. Menumbuhkan rasa kesatuan dan persatuan bangsa dan negara Indonesia yang terdiri dari beberapa suku bangsa mendiami banyak pulau yang membentang dari Sabang sampai Merauke dengan beragam bahasa dan adat istiadat kebudayaan yang berbeda. Selanjutnya, upaya pemerintah yang dapat dilakukan untuk mengatasi berbagai kasus pelanggaran hak dan pengingkaran kewajiban warga negara, yaitu supremasi hukum dan demokrasi harus ditegakkan, meningkatkan kualitas pelayanan publik, meningkatkan pengawasan dari masyarakat dan lembaga-lembaga politik terhadap upaya penegakan hak dan kewajiban warga negara, meningkatkan profesionalisme lembaga keamanan dan pertahanan negara, sadar diri akan pentingnya hak dan kewajiban sebagai warga negara, meningkatkan kerjasama yang harmonis antar kelompok atau golongan dalam masyarakat agar mampu memahami dan menghormati keyakinan dan pendapat masing-masing. Baiklah, kesimpulan dari isi presentasi saya yaitu kehidupan negara akan berjalan dengan baik, harmonis, dan stabil bila warga negara menjalankan hak dan kewajiban secara tepat dan profesional. Perlu disadari bahwa pelaksanaan hak adalah berkaitan dengan kewajiban. Hak merupakan hal yang harus diterima oleh setiap orang. Dalam diri orang melekat hak asasi manusia dan hak warga negara. Hak asasi bersifat universal tanpa melihat status kewarganegaraan, sedangkan hak warga negara dibatasi oleh kewarganegaraan seseorang. Jadi setiap hak warga negara hanya berlaku bagi kewarganegaraan yang dianut oleh warga negara itu sendiri, hanya di negaranya, dan tidak dapat menuntut hak ketika warga negara tersebut berada di negara lain. Kewajiban secara sederhana dapat diartikan sebagai segala sesuatu yang harus dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Pengingkaran kewajiban warga negara biasanya disebabkan oleh tingginya sikap egoisme yang dimiliki oleh setiap warga negara.
yang ada pada pikirannya hanya sebatas bagaimana cara mendapatkan haknya. Sementara yang kewajiban dilupakan. Kita sebagai mahasiswa yang akan menjadikan generasi penerus bangsa sebaiknya menerapkan sikap toleransi antara hak yang dimiliki orang lain, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan atas keberadaan kita, serta tidak lupa melaksanakan apa yang kewajiban kita sebagai pelajar dan warga negara Indonesia. Demikian presentasi dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.